Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah aja dari Indonesia ini. Karena dalam ceramahnya itu, Anies dinilai menyinggung Prabowo Subianto, sekaligus menyinggung Jokowi, terkait dengan isu-isu politik yang cukup strategis. Bahwa pidato Anies Baswedan ini tidak lebih dan tidak bukan ingin memberikan kesan sebagai sebuah kritik secara terbuka terhadap praktik-praktik politik yang terjadi di eranya Pak Jokowi. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke? Nah, ini teman-teman 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga, dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Bagaimana ceramah Anies Baswedan yang dilakukan di Masjid UGM beberapa waktu yang lalu itu cukup viral dan membuat pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Karena dalam ceramahnya itu Anies dinilai menyinggung Prabowo Subianto sekaligus menyinggung Jokowi terkait dengan isu-isu politik yang cukup strategis. Nah, mari kita bedah satu persatu. Dalam ceramahnya di Masjid UGM, Anies mengatakan ada semacam 3 cara untuk mematikan demokrasi. 1, mematikan demokrasi itu dengan cara mengubah aturan main. Nah, Anies sepertinya ingin menyinggung bahwa di negara kita, khususnya pemilu 2024, ada aturan main yang diubah. Tentu melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu terjadi di era Pak Jokowi jadi presiden, di mana seseorang yang tidak cukup umur terkait dengan calon presiden dan wakil presiden, tiba-tiba bisa maju dan kemudian memenangkan pertarungan. Itu yang disebut oleh Anies sebagai cara untuk mematikan demokrasi. Ketika Anies bicara ini tentu yang dituding itu adalah Jokowi, bukan presiden yang lain. Yang kedua, cara mematikan demokrasi itu adalah menghilangkan atau mengeliminasi para kompetitor dan para pesaing. Jadi para lawan-lawan politiknya itu disingkirkan. Tentu Anies ingin bercerita tentang dirinya yang tidak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Padahal Anies adalah sosok yang popularitas dan elektabilitasnya paling mentereng sampai Sidratul Muntaha. Tapi semua partai politik itu memang tak satu pun yang rela kemudian memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Even Nasdem, even itu PKS, even itu PKB yang sempat bersama di Pilpres. Tak satu pun di antara mereka itu yang kemudian bersedia untuk memajukan Anies di Pilkada Jakarta. Sepertinya Anies ingin bicara menyingkirkan lawan politik sebagai upaya untuk mematikan demokrasi, itu mengacu kepada pengalaman dirinya yang tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta 2024 yang lalu. Yang ketiga adalah menjadikan wasit sebagai pemain. Ini tentu Anies secara transparan bagaimana sebenarnya penyelenggara negara, dalam konteks ini KPU dan Bawaslu, bisa dikendalikan dan dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik luar biasa untuk memenangkan kompetisi politik. Sepertinya inilah yang kemudian disebut oleh publik bahwa pidato Anies Baswedan ini tidak lebih dan tidak bukan ingin memberikan kesan sebagai sebuah kritik secara terbuka terhadap praktik-praktik politik yang terjadi di eranya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian potongan-potongan bagaimana pidato Anies Baswedan di Masjid UGM itu per hari ini viral dan kemudian itu menjadi pergunjingan, dan tapi banyak juga yang menganggap Anies ini seakan-akan belum move on
karena dirinya saat ini tidak menjadi pejabat publik apapun. Tapi terlepas dari itu, ketika Anies menyebutkan 3 cara untuk membunuh demokrasi, itu adalah dengan cara memberikan kritik secara terbuka kepada Pak Jokowi. Itu kritik kepada Pak Jokowi. Nah, yang kedua, dalam ceramahnya di Masjid UGM itu, Anies juga menyinggung bagaimana terkait dengan pendidikan. Kata Anies, pendidikan itu bukan hanya soal makan bergizi gratis. Melampaui itu, pendidikan itu adalah bagaimana proses belajar mengajar yang secara signifikan itu juga harus menjadi budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya membaca di kalangan anak-anak muda kita yang memang kalau kita mau jujur, persentase dan tingkat minat bacanya itu kan menjadi bagian yang terendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi wajar kalau kemudian pidatonya Anies ini dianggap oleh publik sebagai upaya untuk mengkritik bagaimana kebijakan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto, itu dinilai terlampau simplistis dan bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. Tentu banyak juga yang mendukung pernyataan Anies. Karena apa yang dimakan dengan tradisi membaca, karena apa yang dimakan dengan konsumsi pemikiran, itu merupakan 2 hal yang berbeda. Karena tentu kita juga menyaksikan begitu banyak orang yang sebenarnya kelihatan sehat, makannya tertib, makannya teratur, dia adalah orang-orang yang berpunya, tapi tradisi bacanya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Tradisi bacanya rendah dan cenderung dia itu tidak menghargai ilmu pengetahuan. Wajar pidato Anies Baswedan ini secara transparan itu dianggap sebagai upaya untuk memberikan kritik terhadap Prabowo Subianto yang kemudian membuat kebijakan program makan bergizi gratis. Justru banyak juga yang kemudian membuli Anies itu dinilai sebagai orang yang gagal move on kalah Pilpres dan kerjanya adalah menyerang Jokowi dan menyerang Prabowo Subianto. Oleh karena itu, per hari ini tentu terlepas dari apapun, Anies itu bukan siapa-siapa, Anies bukan lagi gubernur, Anies itu sudah kalah Pilpres, Anies itu tak dapat tiket maju dalam Pilkada Jakarta. Bagi saya secara prinsip, maka orang-orang seperti Anies Baswedan harus sering-sering tampil ke permukaan. Karena setiap apapun yang diomongkan oleh Anies itu menjadi pergunjingan dan selalu menjadi amunisi bagaimana untuk memberikan opini-opini pembanding terkait dengan kebijakan politik yang ada di negara kita. Ya suka tidak suka, sekalipun Anies ini bukan siapa-siapa lagi, Anies dinilai sebagai orang yang kemudian mampu memberikan wacana-wacana kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan apapun yang ada di negara kita. Tentu kita berharap bukan hanya Anies, orang seperti Ganjar Pranowo harus sering tampil kepada publik. Karena apapun, Anies dan Ganjar adalah orang yang sempat bertanding di Pilpres yang pastinya per hari ini para pengikut loyalnya selalu menunggu apa kira-kira yang akan mereka wacanakan, tentu untuk memberikan kecerdasan terhadap kehidupan bangsa dan negara. Kelompok-kelompok kritis, pikiran-pikiran pembanding, dan narasi-narasi yang selama ini bisa menjadi feedback dan kritikan kepada pemerintah per hari ini harus diakui. Itu menjadi oase yang cukup penting di tengah bagaimana semua partai politik, di tengah semua komponen-komponen politik menyatakan tegak lurus memberikan dukungan politik kepada pemerintah. Maka salah satu yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah pidato-pidato politik terbuka yang dilakukan oleh Anies seperti di Masjid UGM atau pidato-pidato politik yang mungkin dilakukan oleh Ganjar di berbagai tempat. Itu harus sering simultan dilakukan. Tentu untuk memberikan iklim bagaimana demokrasi kita itu masih sehat dan iklim demokrasi kita itu masih tumbuh secara signifikan. Supaya Indonesia itu tidak seperti Majelis Taklim, adem ayem dan terkesan tidak ada apa-apa di negara kita. Padahal kita tahu dengan adanya kelompok-kelompok kritis semacam ini, tokoh-tokoh yang selalu muncul dengan pikiran-pikiran yang tajam, tentu harapan terbesarnya konstruksi pembangunan Indonesia di masa-masa yang akan datang ini semakin mantap. Tujuannya adalah supaya pembangunan politik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan hukum dan demokrasi itu sesuai dengan harapan di masa-masa yang akan datang. Jadi tentu publik itu mensupport apa yang disampaikan oleh Anies ataupun Ganjar ataupun pihak-pihak lain, tokoh penting di negara kita, untuk tidak lelah memberikan masukan, memberikan kritikan secara konstruktif supaya ada pembenahan membangun Indonesia menjadi Indonesia yang berjaya.
Kalau masih ada yang komen gua anak abah, barisan sakit hati, kaum lobet, terserah kalian, gua udah gak peduli lagi. Yang gue pedulikan adalah bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan. Gue mengkritik, setiap bikin video TikTok mengkritik kebijakan pemerintah ya karena gue sayang terhadap Indonesia. Dan kalau kemudian gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan, ya murni karena gue sepakat, nggak ada tendensi apa-apa gitu ya. Ya kalau ada tokoh-tokoh lain yang gue juga sepakat dengan pernyataannya, gue akan dukung kok. Lihat nih ya. Ini pernyataan yang masuk di logika kita. Ada 3 cara mematikan demokrasi. Ganti aturan main, singkirkan lawan dari pertandingan, kuasai wasit. Coba kita lihat pernyataannya Pak Sudirman Said. Nih, ini pernyataan Pak Sudirman Said juga gua sepakat. Kalau ketua MK adalah adik ipar, wapres adalah anak, gubernur adalah menantu. Ini negara apa? Bayangin, ini negara apa? Salam logika. Melihat pidato Pak Anies Baswedan kemarin di UGM, waduh, langsung dah pidato pemimpin Konoha terbanting. Pidato Pak Anies Baswedan begitu rapi, berwibawa, teratur, dan audiens yang hadir semuanya tepuk tangannya natural. Semua merasa terlibat. Sementara pidatonya pemimpin Konoha, suaranya aja yang menggelegar, isinya kagak ada. Mana menyek-menyek lagi, ada yang bilang gemuk. Pokoknya kebanting banget deh sama pidatonya Pak Anies Baswedan. Ibarat kata nih, Pak Anies Baswedan nilainya 90. Sementara pidato pemimpin Konoha nilainya 11. Kebanting kan? Ada loh yang kepanasan dengan pidatonya Pak Anies Baswedan, wakil menteri, tapi rasa buzzer. Nih lihat nih, stiker saya ya.